Assalamualaikum Bapak Ibu kawan-kawan PKB, berikut kami buat video untuk penjelasan tata cara pengisian target pada template performa kinerja. Kata kuncinya adalah di target performa ini yang diisi adalah target untuk satu desa sesuai dengan desa utama yang kita pilih. Sedangkan perbedaannya dibandingkan dengan SKP, kalau di SKP itu adalah target keseluruhan desa binaan. Nah, sedangkan di template yang diisi hanya satu desa saja yang menjadi desa utama. Nah, kemudian, karena kenapa kami perlu membuatkan video ini untuk menjelaskan, karena ada 2 poin di sini, di program prioritas, yang ternyata deskripsinya itu berbeda, antara deskripsi yang ada di template dengan yang ada di SKP kita kemarin, di IKI yang ada SKP kita kemarin, yaitu untuk target Tamasya dan target Sidaya. Jadi, pengisian targetnya berbeda dengan yang ada di SKP kita. Nanti kami jelaskan di sini. Nah, kita mulai dari poin yang pertama terkait dengan poktan-poktan. Poktan-poktan, kemarin BKB, BKR, dan BKL itu sudah kita sepakati 20 setiap bulannya, jadi artinya kita isi 20 dari Januari sampai Desember. Kemudian untuk yang UPKA disepakati 10, jadi kita isi 10 dari Januari sampai dengan Desember. Berikutnya untuk pertemuan PIK remaja, kalau ada desa utama yang sudah terbentuk, silakan diisi satu-satu dari Januari sampai Desember. Nah, kemudian untuk pertemuan jumlah PIK R, jumlah remaja yang hadir pertemuan PIK R juga sudah disepakati 20, artinya kita isi 20 dari Januari sampai Desember. Nah, kemudian untuk jumlah peserta KB aktif, ini silakan diisi sesuai dengan pembagian yang sudah kita lakukan jumlah desa binaan. Kalau kemarin di target kita itu kan di SKP target keseluruhan. Nah, sekarang yang kita isi di sini adalah target yang khusus di wilayah binaan desa utama kita saja. Nah, silakan dilihat untuk supaya nanti penarikan persentase di akhir tahunnya bagus. Jadi silakan disesuaikan dengan capaian SIGA, pelaporan SIGA di DALAP, kemudian laporan bulanan, dan dilihat tabel 11 itu peserta KB aktif. Silakan dilihat di sana untuk sesuaikan saja pengisian targetnya sehingga nanti capaian kita tidak di bawah pelaporan yang ada di SIGA. Contoh saya ini di desa di desa Talang Sali, ini target terakhirnya nanti target setelah saya bagikan dan dengan jumlah wilayah binaan dan kemudian sudah saya sesuaikan juga dengan jumlah PUS dan capaian dari pelaporan di SIGA pada tabel 11, maka kemudian saya buat angka start pengisiannya di angka 60 dan terakhirnya nanti di angka 71. Karena ini sudah saya bagi dari 8 desa yang ada dengan target PA yang ada di Kecamatan Sulma Timur. Jadi ini karena di SIGA untuk bulan Januari pelaporan hasil pelayanannya untuk yang PA MKJP-nya itu angkanya ada di kisaran angka 65. Jadi saya buat startnya dari angka 60. Kemudian saya di bulan berikutnya saya naikkan angkanya cukup sedikit-sedikit saja dengan asumsi bahwa itu akan tercapai. Jangan sampai nanti kita menginput di sini justru tidak tercapai. Maka kemudian silakan dibagi secara proporsional sesuaikan dengan capaian yang ada di SIGA. Begitu juga dengan yang poin yang ke-8 yaitu untuk peserta NKJP. Juga silakan disesuaikan saja di sini sesuai dengan capaian yang ada di SIGA kita. Yang penting nanti itu pembagian untuk targetnya itu proporsional. Kemudian poin yang ke-10 yaitu pembentukan kelompok kegiatan yang terkait dengan RDK. Nah, ini poin ke-10 ini sesuaikan juga kalau memang di desa utama kita sudah ada RDK atau belum. Nah, ini kalau ada RDK ini kan untuk peningkatan klasifikasinya akan menjadi paripurna. Ini saya buat di bulan Mei. Kemudian data untuk yang poin 12 melakukan pendataan dan verifal IMP. Ini sudah kita isi di bulan Januari saja karena ini untuk terkait pengisian K0 di awal tahun. Ini sudah dilakukan. Nah, kemudian yang berikutnya di poin 13, pembinaan kader IMP. Nah, jumlahnya kalau saya buat saja satu-satu karena otomatis kita akan melakukan pembinaan nantinya. Tinggal kita isi di Episum, setiap bulannya ada pembinaan di desa utama kita. Nah, kemudian
Yang poin 9 yaitu kalaupun ingin disesuaikan dengan kemampuan silakan Bapak Ibu, nggak apa-apa di poin yang 13. Kemudian kegiatan komunikasi informasi dan edukasi di target SKP kita ada 12 dan saya buat di setiap bulan ada 1 kali KIE di desa utama. Kemudian kegiatan advokasi karena ini tidak ada di SKP saya kita isi 0. Kemudian yang berikutnya, nah ini Bapak Ibu sekalian, setelah kami amati dan kami analisa terkait dengan MBG, ini silakan diisi dengan data real Bapak Ibu sekalian. Kita isi dengan data real. Nah, kalau sekiranya di desa utama kita sampai hari ini belum ada pendistribusian MBG, silakan diisi 0. Nah, tapi kalau ada, silakan diisi sesuai dengan berapa sasaran yang sudah disalurkan MBG-nya. Misalnya di desa utama kita sudah ada 7 sasaran yang mendapatkan MBG. Silakan diisi, misal dari bulan berapa yang menerima. Misal dari bulan Mei, sudah menerima dari bulan Mei, misal 7, silakan diisi. Atau dari bulan April, ini misalnya 7, silakan diisi ya. Targetnya diisi dan itu disesuaikan saja. Kalau startnya 7, mungkin disamaratakan saja sampai Desember. Ini kan angkanya tidak bisa kita pastikan, tapi diperkirakan saja agar capaiannya nanti tercapai. Nah, kalau di wilayah saya belum ada, makanya saya buat semuanya 0. Kemudian untuk prioritas program genting kemarin sudah dibagi di SKP kita, dan itu untuk genting kemarin itu kan di SKP adalah total dari keseluruhan wilayah binaan. Nah, kemudian target itu dibagi lagi per desa, kemudian munculnya nanti berapa, silakan dibagi lagi juga per bulannya. Misalnya saya ini ada 14 kalau nggak salah. Ya. Nah, saya bagi dari mulai bulan April ini, saya targetkan di desa utama itu ada 1, 1, 1, 1, dan ada 2. Kemudian sehingga totalnya nanti ini menjadi total keseluruhan sesuai pembagian. Nah, kemudian berikutnya adalah program tamasya. Nah, ini yang perbedaan yang pertama antara deskripsi yang ada di template dengan yang ada di SKP Bapak Ibu. Jadi kalau di SKP itu dasar targetnya adalah keluarga yang mengikuti kelas kerabat kalau di SKP, sedangkan untuk di deskripsi untuk di template ini adalah jumlah pelaporan pendampingan di aplikasi tamasya. Jadi jumlah pelaporan pendampingan di aplikasi tamasya. Nah, ini artinya jumlah pelaporan pendampingan di aplikasi tamasya. Nah, ini kami simpulkan sementara waktu ini Bapak Ibu sekalian, ini diisi oleh kawan-kawan yang memiliki di desa utamanya terdapat tamasya. Kalau di desanya ada tamasya, di desanya ada TPA, ini silakan diisi. Kalau di desa utamanya tidak ada, ini silakan diisi kosong saja. Tapi ini nanti akan untuk sementara waktu ini kita ikuti yang seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nanti dalam waktu dekat ini akan kami finalisasi untuk pengisian seperti apa. Tapi silakan diisi menurut pengamatan kami ini diisi bagi kawan-kawan yang punya TPA saja dulu. Kemudian untuk yang program prioritas Gati, ini juga sudah dibagi kemarin, silakan disesuaikan dengan jumlah per wilayah binaannya, dan di desa utamanya dapat berapa, silakan diisi, dibagi saja di per bulannya berapa, sehingga totalnya nanti secara keseluruhannya muncul di akhir. Kemudian program prioritas hidayah. Nah, yang kedua ini, yang berbeda antara SKP dan template di performa. Nah, kalau di SKP pengisian sidaya ini dasar targetnya adalah lansia mendapatkan pelayanan kesehatan, sedangkan untuk di deskripsi template ini adalah jumlah kader yang mendapatkan pendampingan pada sidaya. Jadi kalau saya karena di target KSPK itu ada kader yang mendapatkan pelatihan PJP. Nah, saya ambilnya dasarnya di sana ada 6 dan kemudian saya targetkan di desa saya di wilayah binaan saya karena ada 2 yang sudah ada sekolah lansianya, maka kemudian saya bagi 2 saja. Nanti Bapak Ibu silakan ingin diisi berapa di sana, sesuaikan saja. Kalau saya isi 3, ini ada di Mei 1, di Juli 1, dan di September itu juga ada 1. Nah, selebihnya yang lain Bapak Ibu, untuk yang lain yang berikutnya adalah terkait dengan Bapak Ibu yang Madya, itu yang membuat inovasi. Silahkan kalau ada, silahkan diisi. Kemudian untuk
prestasi dan sebagainya silakan diisi. Jadi demikian Bapak Ibu untuk panduan pengisian target template yang ada beberapa poin yang agak sedikit berbeda dibandingkan dengan target yang ada di SKP. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.